Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zawa Harun dengan NIM 1019. Lalu ada rekan saya atas nama Wahyu Permana dengan NIM 1060. Dan teman saya juga atas nama Mutiara Citra dengan NIM 10110. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini kami akan membahas suatu perancangan dari tugas teman kami yaitu Wahyu Permana yang mana berjudul destilasi di PT Pertamina UPV Balongan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini salah satu teman kami akan menjelaskan penugasan yang dikerjakannya. Nah, jadi nanti pada tugasnya akan dibahas dan ada diadakan sesi tanya jawab. Nah, untuk rekan saya persilahkan. Baik, sebelum kita masuk ke destilasi, kita di sini akan membahas mengenai pemisahan campuran. Apa itu pemisahan campuran? Pemisahan campuran ini merupakan proses yang dilakukan untuk memisahkan zat penyusun campuran, di mana pemisahan campuran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pemisahan berdasarkan sifat fisikanya dan ada pemisahan berdasarkan sifat kimianya. Untuk pemisahan berdasarkan sifat fisika itu ada 5. Yang pertama filtrasi, evaporasi, destilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Untuk filtrasi itu dia merupakan penyaringan, yang dimana teknik pemisahan yang dilakukan dengan alat berpori atau penyaring. Filtrasi ini nantinya akan menghasilkan fitrat atau hasil filtrasi yang biasanya bening dan residu atau ampas. Yang kedua mengenai evaporasi. Evaporasi ini merupakan pemisahan yang didasarkan pada perbedaan zat menguap, di mana metode evaporasi ini diterapkan untuk memisahkan campuran zat. Penyusunnya adalah padatan dan cairan, di mana padatan larut dalam cairan. Yang selanjutnya ada destilasi. Destilasi ini disebut juga penyulingan, di mana destilasi dilakukan untuk memisahkan zat penyusun dalam campuran yang berupa larutan. Teknik ini biasanya diterapkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Selanjutnya itu ada kristalisasi, di mana ini merupakan pemisahan zat padat dari larutannya sehingga mengkristal. Teknik ini harus diterapkan pada larutan yang kental. Jika tidak, maka larutan harus dipekatkan. Yang terakhir itu ada sublimasi. Sublimasi atau juga disebut penyubliman. Ini merupakan teknik pemisahan yang berdasarkan sifat fisika dengan menguapkan zat padat tanpa fase cair terlebih dahulu. Yang ke-B tadi kan ada pemisahan berdasarkan sifat kimia. Untuk pemisahan berdasarkan sifat kimia ini ada 2. Yang pertama itu kromatografi dan nanti ada ekstraksi. Untuk kromatografi itu merupakan teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan perambatan pada pelarut. Dan untuk ekstraksi itu merupakan penyaringan atau teknik pemisahan berdasarkan perbedaan pelarutan zat dalam pelarut. Langsung saja kita masuk ke intinya mengenai pemisahan pada PT Pertamina UV6 Balongan. Pada pemisahan PT Pertamina UV6 Balongan ini menggunakan pemisahan destilasi, di mana proses destilasi ini disebut juga penyulingan, adalah proses berdasarkan titik didih suatu campuran. Pada penyulingan minyak bumi yang berupa multikomponen, pemisahannya itu didasarkan pada trayek didih atau fraksi-fraksinya, sehingga prosesnya nanti sering disebut juga proses fraksinasi. Pada minyak bumi, destilasi yang dipakai adalah destilasi atmosfer atau destilasi pada tekanan sedikit di atas tekanan atmosfer. Dalam destilasi itu ada kolom destilasi. Kolom destilasi ini merupakan tempat terjadinya proses destilasi, yaitu tempat pemisahan campuran bahan menjadi fraksi-fraksi yang lebih murni berdasarkan perbedaan tingkat kemudahan menguap atau volatil. Fraksi-fraksi penyusunnya. Campuran yang masuk ke dalam destilasi nanti akan dipanaskan oleh uap panas atau steam pada bagian reboiler, sehingga fraksi yang mudah menguap nanti akan naik ke bagian atas kolom destilasi untuk selanjutnya dikondensasikan.
bagian yang tidak menguap akan dikeluarkan sebagai bottom product. Pada kolom destilasi ini kontinu atau continuous kolom pemisah berlangsung secara terus-menerus. Adapun bagian-bagian dari kolom destilasi, diantaranya itu ada kolom vertikal, di mana kolom vertikal ini adalah tempat terjadinya pemisahan fraksi dari larutan. Selanjutnya itu ada nampan atau tray, di mana nampan ini berfungsi untuk tempat terjadinya pertukaran panas antara cairan dari bagian atas kolom menuju bawah, dengan uap fraksi dari bawah yang menuju ke atas. Pertukaran panas ini berguna untuk meningkatkan kemurnian fraksi yang ingin diambil sebagai distilat. Yang ketiga itu ada kettle pemanas atau reboiler. Reboiler ini berfungsi untuk memanaskan kembali umpan yang berada di bagian dasar kolom destilasi. Untuk tipe boilernya sendiri adalah steam yang langsung masuk ke dalam bagian besar kolom untuk memanaskan umpan. Setelah itu dia ada kondensor, di mana kondensor ini untuk mengkondensasikan overhead produk yang akan ditampung pada akumulator atau reflux dome. Yang kelima itu ada destilat atau bottom product adalah hasil pemisahan kolom destilasi. Yang keenam yang terakhir itu ada reflux. Reflux ini adalah distilat yang dikembalikan ke dalam kolom destilasi. Reflux ini fungsinya untuk meningkatkan kemurnian distilat tersebut. Dia kayak diulang lagi gitu dia prosesnya. Pada kolom destilat multiproduk, larutan yang akan dipisahkan terdiri dari banyak fraksi. Pada kolom destilat ini, produk ditarik keluar dari kolom destilat pada beberapa bagian di samping kolom destilasi. Produk yang ditarik keluar untuk dijadikan produk tengah atau dikembalikan seluruhnya itu sebagai reflux. Dalam proses destilasi ini, minyak bumi dihasilkan ada 3 jenis produk, yakni top produk, steam produk, yang diambil dari kolom seksi rektifikasi, di mana itu terdiri dari HGO atau heavy gas oil dan LGO light gas oil, dan bottom produk, yakni produk paling bawah dari kolom destilasi, di mana produk ini kemudian nanti akan masuk ke vakum destilasi, di mana pada gambar ini merupakan block flow dari diagram kilang unit pengolahan 6 balongan. Teman-teman dapat melihatnya di sini. Untuk jika ada pertanyaan teman-teman mengenai yang saya bahas ini bisa ditanyakan langsung. Izin nanya yuk. Iya Citra, silakan. Di sini aku mau nanya di pada topik tersebut itu selain destilasi nih, kira-kira apa ada cara lain untuk proses pemisahannya? Menurut yang saya ketahui itu selain destilasi ini ada yang lain, yaitu kita dapat menggunakan proses absorpsi, di mana proses absorpsi ini biasanya digunakan untuk pemisahan komponen yang memiliki titik didih dengan pas. Dalam hal ini digunakan minyak gas untuk menyerap gas solid alami yang berasal dari gas basah. Gas ini berasal dari tangki penyimpanan gas yang diperoleh dari pemanasan matahari lalu diserap ulang oleh tanaman. Selain absorpsi ini juga kita bisa menggunakan itu adsorpsi, filtrasi, kristalisasi, dan juga kita dapat menggunakan ekstraksi dalam pengolahan proses minyak ini. Apakah Citra setuju atau gimana? Iya, baik. Makasih Ayu. Untuk yang lainnya apakah ada lagi? Izin yuk mau nanya. Silakan.
Jadi kan kayak gini kan, itu kan tadi kan ada dibilang kalau misalnya pada proses ini itu kita tuh kan apa namanya menggunakan kan teknik pemisahan tuh kan. Nah, di mana itu salah satunya kan fraksinasi. Nah, jadi tuh kenapa pada proses ini tuh kita ngegunain fraksinasi? Kenapa nggak gunain pemisahan dengan teknik yang lain kayak kenapa tuh namanya fraksinasi gitu? Terus kan di fraksinasi itu kan kan ini kan bahasa kan minyak bumi itu kan. Terus di minyak bumi itu tuh dia tuh gunainnya tuh ada dibilang tuh kalau nggak salah tadi aku baca distilasi atmosfer. Nah, itu bedanya distilasi biasa sama distilasi atmosfer itu apa? Apa sih? Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan yang pertama itu kenapa kita menggunakan fraksinasi? Nah, ini kita memakai fraksinasi itu karena kita kan mengolah minyak bumi, di mana minyak bumi ini dia terbagi menjadi beberapa bagian bertingkat. Sehingga di mana minyak mentah dipisah menjadi kelompok-kelompok dengan titik didih yang mirip. Nah, kelompok-kelompok itulah yang dinamakan fraksi, sehingga dalam pengolahan minyak bumi ini proses dari keseluruhannya itu disebut fraksinasi dan kita dapat mengolah minyak bumi ini dia dengan maksimal itu kita hanya bisa dengan fraksinasi di mana kita nanti dapat mengelompokkannya gitu berdasarkan titik didihnya. Apakah sudah pas? Oke, oke, paham, paham. Yang satu lagi tuh tadi, yang distilasi. Perbedaan destilasi atmosfer dengan destilasi biasa itu kita masuk pengertiannya dulu ya. Destilasi atmosfer ini kan dia tekniknya digunakan untuk memisahkan komponen dalam minyak mentah yang dikeluarkan di bawah tekanan atmosfer. Jadi kalau untuk perbedaannya destilasi atmosfer dia memisahkan komponennya yang memiliki titik rendah atau fraksi didih rendah dia gitu. Dia di bawah tekanan atmosfer, sedangkan destilasi biasa dia tidak gitu. Apakah sudah jelas? Oh, berarti dia kayak kalau misalnya minyak bumi itu kan karena ada titik beda-beda, jadi kayak dia gunain destilasi atmosfer gitu lah ya kan. Iya begitu. Oke, oke, paham, paham. Makasih, Yul. Di sini aku ada beberapa yang tidak mengerti. Kalau aku bertanya dengan kalian, apakah boleh? Iya, boleh, boleh. Apa tuh? Pertanyaanku yaitu gini, cara permunian minyak bumi itu bagaimana sih tahap-tahapnya gitu? Beberapa tahap bisa dijelaskan dari misalnya pemisahan, cracking, atau yang lain gitu.
Oke, ini kalau dari sisi aku pribadi, jadi ini setahu aku ya yuk, kalau misalnya kan minyak bumi itu kan nggak bisa langsung dipakai kan. Terlebih minyak bumi itu kan dia kayak ada pembagian-pembagiannya gitu. Kayak kalau misalnya tingkatan-tingkatannya tuh eh beda gitu kegunaannya. Kalau nggak salah paling akhir tuh minyak minyak bumi itu digunakan untuk buat aspal kalau nggak salahnya. Jadi kan kalau misalnya minyak bumi itu teknik pemisahan yang pertama kali itu ada pemisahan bisa destilasi. Sebenarnya kan kayak tadi yang kau bilang kan, kalau pemisahan itu kan banyak caranya, tapi pada komponen kali ini kan pemisahan itu kita gunain destilasi. Yang mana itu kan dia kan kayak kalau nggak salah memodifikasi komponen-komponen zat itu kan. Nah, biasanya itu kalau misalnya destilasi itu dia antara 350 sampai 370 Celcius gitulah kan. Nah, jadi fraksi minyak mentahnya tadi itu dia nggak menguap menjadi residu kalau misalnya destilasi. Jadi residu-residunya itu dia kayak mempunyai rantai karbonnya gitu lah kan. Nah, biasanya tuh fraksi minyak bumi yang bisa dihasilkan oleh destilasi itu kayak bisa jadi gas alam, petrol, ether, terus bensin, minyak tanah gitu kan. Terus yang kedua itu ada namanya cracking. Nah, jadi kalau cracking itu biasanya bilang kayak eh, pemisahan bukan pemisah sih perengkahan gitulah. Jadi kayak fraksi minyak bumi itu digunakan untuk bensin. Terus tuh dia dia tuh tergantung sama atom-atomnya gitu, kayak atom C-nya gitu kan. Nah, terus abis udah cracking itu pembentukan ulang. Dimana kalau pembentukan ulangnya itu dia kayak reformasi gitu. Jadi kan kalau misalnya diartikan kan reformasi itu kan kayak perubahan dari bentuk molekul-molekul itu menjadi beberapa pembagian gitu. Baru ada polimerisasi sama selanjutnya ada proses pembersihan. Biasanya tuh kayak dipisah-pisahkan gitu lah mana aja komponen-komponen yang bisa digunakan kayak gitu sih setahu aku. Kalau menurut yang lain gimana? Jelas nggak penjelasan aku tadi? Sudah Jelas. jelas sih, mudah dipahami. Mm-mm. Oke, Makasih, oke. Wak. Ya, sami-sami. Jadi, ngerti lah ya kan pembahasan kali ini kan. Ada lagi nggak kira-kira yang mau dibahas, weh? Ngerti, ngerti. Cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup gitu, oke. Kalau gitu, sekian dari diskusi kami kali ini tentang distilasi di PT Pertamina Up 6 Balongan. Eh, Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun disengaja atau tidak disengaja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.